Selamat siang, nama saya Christina Mutiara Isa dari R002 dengan F1I1200026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak beberapa hari yang lalu. Jadi soalnya itu mengenai pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMA Negeri Kota Surabaya. Nah, variabelnya itu ada variabel kebijakan Dinas Pendidikan X1, variabel partisipasi masyarakat X2, variabel pelaksanaan MBS atau SMA Negeri dan Swasta itu Y, sampel sebanyak 30 responden SMA Negeri, lalu tingkat kesalahannya alfa sama dengan 0,05. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Lalu buktikan. Datanya, ketiga puluh data itu seperti di tabel ini. Kemudian, pertama kita itu buatlah HA dan H0-nya dalam bentuk kalimat. Jadi HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS atau SMA Negeri dan Swasta pada SMA Negeri Kota Surabaya. Tidak, kalau H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS pada SMA Negeri Kota Surabaya. Kemudian untuk HA dan H0-nya dalam bentuk statistiknya itu HA sama dengan R tidak sama dengan 0, H0-nya R itu sama dengan 0. Lalu untuk ringkasan statistik untuk menghitung korelasi ganda, jadi korelasi X1 dengan Y itu kita menggunakan tabel berikut yang berisikan ada N, terus sigma X1, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma Y kuadrat, lalu ada sigma X1 Y. Nah, untuk mendapatkan data ini kita menggunakan Excel. Jadi datanya kita copy dulu ke Excel, kita taruh. Yang di border hitam ini adalah datanya. Kemudian kita cari sigma X1-nya itu dengan cara mengetik di sel bawah paling bawah ini tabelnya. Kemudian kita klik sama dengan sum B2 ditambah semua sampai B31. Nah, B2 itu dari sini sampai dengan ke bawah. Kemudian untuk sigma X2, sigma Y itu juga seperti itu. Kemudian tadi ada sigma Y kuadrat, kemudian ada sigma X1 kuadrat, ada sigma X1 kuadrat, nah, terus ada sigma X1Y. Itu nyarinya, pertama kita yang untuk Y kuadrat, itu klik salah satu selnya, terus buat sama dengan, lalu kita klik Y di mana? Y dimulai dari sini. Kemudian, karena di Y kuadrat, berarti data yang 55-nya dikali dengan 55 lagi, dengan dirinya sendiri. Jadi double, jadi dikuadrati. Data ini juga nanti dikuadrati. Nanti yang untuk 55 ini, kita buat sama dengan D2 kali D2. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita klik di ujung ini, lalu tarik ke bawah. Ditarik ke bawah, nanti langsung terisi secara otomatis. Kemudian untuk sumnya juga di bawah sini, menggunakan sum E2, E31, caranya sama kayak yang X1, X2, dan Y tadi. Nah, untuk yang X1 kuadrat ini, caranya sama kayak di Y kuadrat. Untuk X1 kali Y, untuk yang ini, kita cari X1-nya, ini X1, terus ini Y-nya. Kemudian untuk membuat rumusnya, kita buat sama dengan, lalu kita klik ini di sebelah sini, X1 kalikan dengan Y. Y-nya ini.
Tapi kalau sudah selesai kita enter, lalu sudut ini diklik, lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk mencari total keseluruhannya atau sigmanya, nah itu caranya kayak kita nyari sigma X1 sama sigma X2. Nah, X2 kuadrat, X2Y, X1, X2 itu caranya sama kayak yang tadi. Kemudian kita balik lagi ke soalnya. Nah, ini kita cari korelasi X1 terhadap Y. Kemudian kita buat R X1Y. Rumusnya itu seperti dari gambar ini. Lalu kita masuki sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita dapat. Masukin, kita dapat nilainya 0,256. Kemudian 0,256 ini taraf signifikannya itu adalah 0,05. Kemudian R tabelnya dengan DK 30 ini dapat dari jumlah data atau N. Tadi jumlah datanya adalah 30, terus yang 2 ini kita dapat dari, kita kan cuma nyari X1 dengan D, jadi cuma 2. Jadi kita kurang 2, datanya 28. Kemudian gimana cara cari R tabelnya? Cara cari R tabelnya itu gampang, kita ke Google, terus kita, sebentar ya, caranya gampang, kita cuma tinggal ke Google, terus kita klik R tabel, terus nanti keluar banyak pilihannya. Kita pilih salah satu, ini yang tingkat signifikannya kita tadi adalah 0,05, berarti ini. Berarti dia ada di kolom ketiga. Kemudian kita cari lagi baris, kita cari derajat kebebasannya itu adalah tadi 28 DK, derajat kebebasan DK 28, terus tadi ada di kolom ketiga di sini. Berarti 0,306. Berarti R tabelnya adalah 0,306. 0,306. Nah, R hitung ini adalah hasil yang tadi kita cari, 0,256. Itu lebih besar, lebih kecil daripada R tabel. Jadi otomatis H0 itu diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara variabel kebijakan dinas pendidikan dengan pelaksanaan MBS. Nah, itu adalah untuk X1 terhadap Y. Kemudian ada korelasi X2 terhadap Y. Cara untuk cari ininya sama kayak X1 terhadap Y, pakai Excel. Kemudian rumusnya juga sama, cuman yang X1-nya itu kita ganti jadi X2. Hasilnya kita dapatin 0,397. Nah, untuk R tabelnya itu sudah pasti sama, karena kan taraf signifikan dan juga derajat kebebasannya itu sama. Jadi R tabelnya itu adalah 0,306. Kemudian R hitung itu lebih besar daripada R tabel, jadi H0 itu ditolak. Simpulannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS atau SMU negeri dan swasta. Kemudian ada korelasi X1 dengan X2. Nah, ini cara carinya sama kayak yang tadi, cara nyari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, untuk yang untuk R-nya, Rx1, X2, itu kalau yang tadi X1Y, X2Y, ini X1, X2. Tinggal diganti aja. Rumusnya sama, hasilnya 0,3. Hasilnya itu adalah 3,502. Kemudian kita cari rumus analisis korelasi gandanya, seperti pada ini. Ini adalah rumusnya, kita masukin semuanya yang udah kita cari tadi. Kemudian hasilnya adalah 0,207. Nah, hubungan kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS atau SMU negeri dan swasta pada SMU negeri Kota Surabaya tergolong tidak kuat, sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbang variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinan sama dengan R kuadrat kali 100% atau 0,207 kuadrat kali 100%, sama dengan hasilnya adalah 4,28%. Selanjutnya, untuk mengetahui keberartian korelasi ganda R, dihitung uji F berikut.
Uji F hitungnya itu R kuadrat per 3 per 1 kurang R kuadrat per N kurang 3 kurang 1. Jadi kita masukin semua. Untuk K-nya itu adalah 2, itu dari 3 kurang. Nah, kita kan ada X1, X2, Y, tentu kita kurang 1, jadinya 2. Kemudian K-nya kan tadi 2, dikurangi 1, N-nya 30. Ini dapatlah hasilnya F hitung 0,604. Uji signifikan rumus F hitung. Kaidah uji signifikan jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka signifikannya F tabel dengan alfa 0,05 ya untuk uji dua pihak. Kemudian didapatlah 2,27 dengan 0,95. 2 sebagai pembilang, 27 sebagai penyebut. Ini kita cari pakai F tabel untuk nyari 2,27 ini. Ini kita lihat F tabel. Ini F tabel. Dia 2 dengan kemudian pembilangnya tadi 2. Kemudian penyebutnya itu adalah 27. Ini 27, jadi 3,35. Nah, ini dapat 3,35. Sudah dapat 3,35. Kita tulis di sini. Kita dapat dari tabel itu adalah 3,35. Kemudian F tabelnya itu 0,95 kali dengan 3,35 kali, maka hasilnya dapatlah 3,1825. Jadi setelah dihitung ternyata F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, atau 0,604 itu lebih kecil dari 3,1825. Maka terdapat hubungan yang tidak signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan MBS. Jadi kesimpulannya itu adalah apakah pengaruh signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Maka jawabannya adalah tidak signifikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.